Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kali ini saya tetap bersama dengan jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Baik. Ya. Dan tamu kita Bung Ropan dan juga pemirsa Nusantara TV, tamu yang tahu banyak, tahu persis. Bukan kaleng-kaleng. Dapurnya timnas semua. Kita perkenalkan langsung lah. Iya Bung Nova Arianto. Oh, iya. Coach. Apa kabar, Coach? Baik. Mana, Coach? Mantap. Aduh. Lama kita memang sudah. Kita sudah incar, Bung Ropan. Cuma tahu kan sibuknya minta ampun. Iya. Enggak lah, Bang. Coach U17. Iya kan? Iya kan? Itu yang bikin. Kalau kita lihat di layar kaca semua juga pasti lihat lagi ada di pinggir lapangan. Iya. Pertanyaan kita, kapan kita bisa ngobrol? Iya. Rupanya memang setelah pertandingan timnas dengan Jepang baru bisa kita culik di sini. Siap. Sekali lagi, Coach, kami memberikan selamat Ya, mewakili terima kasih. semua pemirsa Nusantara TV atas keberhasilan timnas kita mengalahkan Arab Saudi. Masih panjang perjalanan beberapa. Iya. Tapi ini langkah yang baik. Masih ada 4 laga. Masih ada 4 Betul. laga. 2025. Yes. Ini kemenangan pertama buat kita. Betul. Iya. Dan kemenangan pertama mengalahkan Arab Saudi. Setelah 12-13 kali kita nggak Iya. pernah menang. Betul. Kali ini Betul. kita menang. Dan menang di GBK lagi kan? Menang di GBK. Yes. Di hadapan publik sendiri. Kita tanya lah ya sama Iya, ini Coach Nova ini ya. Suasana kebatinan. Saya coba membayangkan bagaimana suasana tim, suasana official setelah kita kalah dari Jepang, iya. telak begitu. Ada beberapa hari latihan dan menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Itu kan tidak gampang, Bung Ropan. Betul. Ada suasana yang Untuk kayak gimana mengembalikan ya? kepercayaan ini kan Iya kepercayaan kan? diri kan? Iya, iya. Secara Membangkit fisik, secara motivasi mental. mereka kan? Ya, kita mau Nah, ini. Bung Nova bercerita sedikit. Iya. Ya. Iya, Bang. Pertama-tama kita bersyukur ya. Iya. Bersyukur setelah hasil kemarin membawa euforia yang positif lah. Iya. Euforia positif buat sepak bola kita. Betul. Jadi saya coba review lagi apa yang kita buat dan kita lakukan. Ya. Pertama setelah kita lawan Jepang, Ya. pastinya hari itu kalau secara prediksi pasti banyak orang prediksi kita cukup bisa mengimbangin seharusnya. Seharusnya. Kalaupun secara FIFA ranking, secara kualitas pemain Jauh, individu ya. sangat-sangat jauh. Ya, Tapi ya. saya bilang dengan kualitas pemain diaspora kita yang sekarang, Ya. sebenarnya kita harusnya bisa memberikan perlawanan sih, kita memberikan perlawanan, tapi ada beberapa poin yang mungkin yang lepas, jadi sehingga kita bisa kalah kemarin di kandang kita. Dan setelah kalah memang situasinya di ruang ganti tidak baik lah pasti. Kita bisa bayangkan suasana. Karena setelah kita kalah dari Cina, ekspektasi masyarakat, ekspektasi orang kan kita bisa seenggaknya seri dengan Jepang. Ya. Dan kita bisa menang di lawan Arab Saudi. Itu kan ekspektasi orang di luar. Ya. Dan memang setelah kita kalah, situasinya sangat ya sedih pastilah. Sedih, kecewa, terus Ya. Pak Erik datang dan sampaikan situasi yang bukan yang membuat kami membuat kami semakin tegang, bukan, tapi membuat kami semakin termotivasi. Termotivasi. Oke. Termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erik, Erik. membuat motivasi kami berlipat. Naik semua ya. Ya. Ya pasti tekanan ada. Betul. Tekanan pasti ada setelah kalah, dan kita wajib menang lawan Arab Saudi kalau ingin peluang kita tetap terbuka Ya. di kualifikasi ini. Iya. Dan setelah pertandingan di lawan Jepang, kita melakukan evaluasi, Bang, seperti biasa. Coaching staff kita melakukan evaluasi apa yang menjadi kekurangan kita selama Ya. lawan Jepang, apa Ya. kelebihan kita yang harusnya kita perbaikin lagi. Kita evaluasi, termasuk kita menganalisa Arab Saudi. Arab Saudi ya. Bagaimana Arab Saudi bermain, bagaimana Arab Saudi kelebihannya ada di mana, kekurangannya ada di mana, dan itu kita analisa sama-sama sehingga yang kita persiapkan di sisa waktu setelah kita lawan Jepang. Karena fokus kita setelah lawan Jepang, Kucin juga sampaikan di setiap pertandingan memang dia harapkan pemain tidak menyesal setelah pertandingan. Tidak menyesal setelah Pertandingan. Karena dengan kita menyesal setelah pertandingan itu tidak akan merubah hasil Merubah kita. hasil. Betul. Jadi dia minta selalu pemain berusaha dulu di lapangan, kalau hasilnya belum sesuai ya berarti kita harus kerja lebih
keras lagi. Dan Iya. itu menjadi catatan coach kepada pemain, dan setelah kita lakukan evaluasi, ada hal positif yang menurut saya bisa merubah situasinya pemain bisa tampil maksimal di pertandingan kemarin. Adalah 1 hari sebelum bertanding, Ya. pemain melakukan meeting. Pemain. Meeting hanya pemain, Khusus pemain. khusus pemain. Ah, ini menarik Bung Ropan. Iya. Tanpa pelatih, tanpa staf semuanya, jadi pemain Sebelum-sebelumnya belum ada ya. belum. Baru kemarin itu ya. Baru kemarin. Wah, luar Jadi biasa. Iya. ini emergency. Emergency. meeting. Nah, terus Jadi- apa? Nah, asik nih, asik nih. Jadi ya akhirnya di Hamin 1 apa kalau nggak Hamin 1, Hamin 2 sih dia melakukan meeting, yang dari meeting itu memang mungkin pemain mendapatkan hasil yang positif. Oh, gitu, Karena Coach, ya? jujur dari coaching staff tidak boleh masuk, staff nggak ada yang masuk, hanya pemain. Hanya pemain. Termasuk Hanya STY. Enggak, STJ juga di luar. Di luar. Di luar? Hanya luar. pemain. Hanya pemain. Pure pemain. Itu yang mimpin kapten. Kapten. Ijai. Iya, ada Jai. Jai yang mimpin itu semua. Ya. Wih. Ya Wow. harapannya ya coaching juga cukup senang dengan situasi ini, karena kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, memang harus ada meeting-meeting yang di luar yang biasa dilakukan oleh pelatih. Itu dia. Karena dengan di situ pemain bisa saling menjadi satu. Iya. Apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka lakukan agar tim ini bisa sukses sih. Dan saya bilang itu menjadi kunci kita kenapa pemain-pemain bisa tampil mati-matian kemarin. Banyak yang nggak tahu nih, Boy. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ini. Makanya coach ini wah, luar biasa. Ini sesuatu yang nggak lumrah gitu ya. Iya. Meeting pemain dan Pemain, kapten yes. yang mimpin. Kapten. Bayangkan mereka saling menguatkan, Iya, pasti. saling di situ motivasi. Pasti. Mungkin ada unek-unek yang keluar, Betul. diselesaikan di situ. Betul. Berapa lama, coach? Berapa lama kita nggak tahu, karena setelah kita makan malam, mereka meeting, kita langsung naik. Suasana pemain ketika makan malam tuh beda sebelum meeting itu. Meetingnya setelah makan malam. Oh, setelah makan malam. Ya, jadi besok paginya kita ketemu lagi dengan situasinya, saya lihat lebih cair lagi, Lebih cair, ya? komunikasi lebih itu ya. Itu yang mereka pertahankan sampai di pertandingan. Jadi waktu berangkat dari hotel naik bus ke GBK tuh suasana tuh bener-bener relax. Oh, relax malah, tapi Arab Saudi lebih relax lah. Karena ya bukan berarti kita meremehkan Arab Saudi, tapi Iya. setelah kita analisa memang secara kualitas kan Arab Saudi di bawah Jepang. Iya, Itu membuat betul. pemain lebih percaya diri sih. Walaupun tekanan itu masih Iya. ada. Masih ada. Saya mau tanya lagi nih soal evaluasi tentang Arab Saudi. Apa sih yang poin-poin yang dari kelemahan Arab Saudi itu apa yang tim lihat gitu loh? Kalau Karena dari kita kami nonton nih. Kita melihatnya nonton. kan memang banyak terjadi ruang-ruang di belakang pemain belakang Arab Saudi, Bang. Arab Saudi. Jadi itu memang kita manfaatkan sih. Kita akan manfaatkan itu dengan memakai 2 striker. Tujuannya untuk apa? Untuk kita lebih menyerang. Lebih Karena menyerang. melihat secara pressing pun sebenarnya Arab Saudi cukup baik. Dan kenapa kita pakai formasi itu kan karena kita melihat secara pressing Arab Saudi baik, tapi dia punya kelemahan di saat dia melakukan pressing ada ruang di belakang backnya lawan. Jadi itu yang kita pakai, dan kenapa kita pakai 2 striker. Makanya Bung Ropan kita lihat seringkali Tom Hai melakukan all pass ya. Iya. Iya. Angkat bola ke Sehingga belakang dengan kemampuan Ragnar mengontrol belakang. bola Iya. dengan rapi dan gerakan dari Struik juga Iya. cukup. Iya. Kelihatan nggak Bung Ropan? Bagaimana apa yang digambarkan oleh Bung Nova tadi? Iya, saya pikir itu satu hal yang tentunya sudah dipelajari dengan matang. Iya. Lawan Australia bisa melihat bagaimana cara mereka main. Tentunya ini yang diterapkan ketika lawan Arab yang di sana, dan memang bola-bola banyak yang bola-bola naik di belakang pemain belakang mereka kan, Iya, yang bisa betul. taruh di situ, dan ada beberapa momen itu di babak pertama tuh 10 menit pertama mestinya kan udah dapat 2 gol paling tidak kita Iya. dapatkan. Nah, itu kelemahan mereka karena itu cepat sekali pemain kita masuk kan, yang Betul. dilakukan oleh mungkin STY di sana. Tapi yang satu yang saya lihat pikir coach yang saya lihat bagus, kok bagus, gelandangnya banyak, enak ya bermain. Iya, Kita iya, kuat iya. untuk bisa membendung Muhammad Kano, kan mereka punya kekuatan Muhammad Iya. Kano Iya. di sana, ada Nasser Aldosari, itu Iya. kan bagus-bagus semua. Betul. Tapi Jenner, Tom, Marcelino itu kan di tengah, itu gimana? Betul, Bisa coach bisa menumpuk situ. Memang sudah dipikirkan matang bahwa harus kasih di tengah, kita harus kuatkan. Iya, karena melihat formasi Arab Saudi memakai 4-1-4-1, Bang. 4-1-4-1, Kalau 4-1-4-1 otomatis ada ruang di belakang gelandang mereka. Belakang Atau gelandang. di sampingnya pemain yang di satu holdingnya. Oh. Iya. Jadi kita Kamdi pakai itu kan? Ya, Iya, kita iya, ada Faisal, Kamdi ada di situ. Faisal nomor 16. Faisal. Iya, Faisal Faisal Kamdi, iya. nomor 16 dan Faisal. kita pakai ruang di sana, otomatis kita pakai 5-3-2 karena kita untuk opsi untuk pakai di ruangan itu. Jadi sehingga itu menjadi kita lebih banyak opsi di gelandang. Berarti coach sudah lihat waktu lawan Australia ini Faisal ini bisa kita manfaatkan ya, nomor 16 itu ya. Iya, iya, karena dia saya lihat, satu kan. karena secara
defense-nya Arab kan dia bermain kalau di saat menyerang dia 4-1 di depan, dia ada ruang di 1-5 di belakang. Itu yang kita manfaatkan. Ini teknis nih, kita harus tahu juga nih Bung Ropan. Dari sumbernya. Ini komentator saya jadi. Tapi menarik ini. Suasana di bus menuju GBK rileks, nyaman, tidak ada ketegangan di situ. Itu kan sesuatu yang bagus. Iya, itu yang sangat positif itu. Setelah mereka melakukan meeting, setelah di tempat makan lebih cair dan pemain seperti ingin menunjukkan memberikan yang semaksimal mungkin lah. Setelah hasil 2 kali kita kalah dan mereka juga tahu kalau hasil lawan Arab Saudi adalah sangat penting buat kita ke depan. Pengertian main habis-habisan oleh STY itu dipahami oleh para pemain seperti apa? Ya, habis-habisan. Saya sampaikan ya pokoknya pemain harus memberikan yang terbaik. Bukan 100% lagi tuh, 110% lah. Bagaimana kalau kita ingin menang ya kita harus lebih banyak lari daripada lawan. Kalau kita mau nyaman ya pemain lawan akan lebih enak kan. Tapi kalau kita lebih banyak lari, banyak gerak, lawan pun juga akan kesulitan. Lebih banyak lari. Kita berdua lihat kemarin bagaimana Tom Hai yang biasanya nggak banyak lari kan, kemarin lari terus kan, kita berdua tuh Tom dari mana tuh, Ivar Jenner kan, kejar terus kan, wah luar biasa. Itu yang coba di-coachin buat pemain sih. Wow. Soal kemampuan skill kita sudah tahu bahwa ini tim nasional, pasti punya skill, ditinggal bagaimana meraciknya seperti begitu ya Bung Hendro. Iya. Nah ini lagi pertanyaan lagi nih. Mungkin Bung Ropan juga nanti akan jawab. Tiba-tiba kita kalau ngelihat itu wartawan pasti ngelihat line up. Iya. Di SP-nya. SP-nya. Tiba-tiba ada nama Marcelino di situ. Kami nggak ekspektasi, jujur aja. Berapa kali nggak main, pasti si A si B yang main. Nah pertimbangannya apa itu, Coach Nov? Ya setelah kita menganalisa Arab Saudi dan Coach Jin sampaikan ingin memakai formasi apa dan kita menentukan ya setelah itu pemain-pemain siapa saja yang cocok untuk bermain di posisi tersebut. Memang 5-3-2 kan kita butuh gelandang-gelandang yang mempunyai tenaga ekstra Bang. Karena dia harus meng-cover 3 area selebar itu dengan 3 orang kan. Itu menjadi opsi kami dalam memasang pemain. Termasuk kalau kita bisa lihat Lino bisa bermain di tengah, termasuk bisa bermain di gelandang sayap. Termasuk juga main di bawah striker juga bisa. Jadi opsinya kenapa kita pakai Marcelino karena secara main Lino terbiasa main di sayap dan di gelandang dan itu yang kita ambil sih. Jadi Bung Ropan lihat 3 gelandang itu Tom Hai, Ivar Jenner sama Lino. Ya. Betul. Bagaimana Bung Ropan? Lihat. Justru saya melihat ini luar biasa kan, kejutan kalau menurut saya. Orang berpikir bahwa mungkin dengan 3-4-3 Yakob lah bisa main misalnya, ya kan? Untuk bermain di kanan Rafael dan Ragnar. Tidak menduga kalau memang Lino yang akan tampil, tapi saya tentunya punya pemikiran yang berbeda. Ketika kita butuh poin, pertandingan krusial kita harus menang. Dia perlu mungkin gelandang yang lebih menyerang. Bung Ropan tahan dulu. Kita mau bahas Lino, tapi kita padahal saya masih menggabung-gabungin. Udah dipotong sama Boy. Aduh. Nanti kita bahas Lino ini. Khusus permintaan juga para netizen. Coba bahas Lino seperti apa. Dari orangnya pasti nanti. Setelah pariwara berikut. Anda masih di Nusantara Sportcast, Nusantara TV Sportcast. Bung Ropan teruskan tadi mengenai Lino tadi, karena tadi kan Anda pengen bicara tadi kan? Iya, saya mau mulai. Lino ini kan sebenarnya dia juga belum tahu ya, kalau apa dia akan main, Coach ya. Kan belum bisa diketahui, tapi suatu hal yang luar biasa saya pikir ketika ini kejutan bagi STY yang lakukan. Mungkin STY melihat bahwa karena butuh poin, sekali lagi, dia perlu ada gelandang yang menyerang seperti Lino, yang bisa bergerak, yang cepat. Dan yang menarik di sini, bukan hanya 2 gol Lino itu yang saya lihat. Bagaimana penempatan dia untuk terus bisa membayangi Faisal Al-Ghamdi, karena dia akan berhadapan langsung dengan dia. Dan lihatlah gol pertama itu, kan yang di depan dia itu adalah Faisal Al-Ghamdi, nomor 16. Dan sempat ditipu oleh pergerakan Lino. Lino seakan mau nembak ketika dapat dari Ragnar. Kesempatan pertama mau nembak. Dia kontrol, itu kan ketenangan dia. Dia delay kayak. Dan di situ Boy, ada 6 pemain Arab Saudi yang berdiri di depan dia. Yang paling dekat adalah Faisal Al-Ghamdi. Dia coba untuk bisa menembak tapi dia tahan kakinya. Faisal tuh berputar salah. Faisal pikir mau ke sebelah, nggak tahu Lino dia taruh di sebelah sana. Itu kan sulit. Kelas. Makanya ada 6 pemain itu kan kaget semua dan kiper nggak ada reaksi, ya kan? Betul. Ahmed Al-Ghazar itu diam aja, dia cop di pojok gitu. Saya pikir ini ketenangan bagaimana menghadapi peluang dan bagaimana kecerdasan dari Lino yang bisa pemain muda dia kan banyak tempat di tengah kerubutan
banyak pemain Iya, seperti iya. gitu. Gimana Bung Novel lihatnya sosok ini dan dikaitkan dengan golnya tadi? Lino salah satu pemain yang menurut coach Shin sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa dalam arti secara mental, secara skill. Dia sangat pemain yang sulit dicari lah. Nggak semua orang punya seperti Lino. Begitu ya. Dan Itu keluar dari mulut coach dari sendiri? coach Shin. Dan Coach dia Shin, sampaikan juga kepada pemain ya, dia minta ya pemain bisa seperti Marcelino. Dalam arti dia bisa berkreasi dengan mengimprovisasi apa yang dia mau di lapangan. Jadi kelihatan dia seperti pemain yang dikasih tahu iya, tapi dia punya plan ABC yang bisa untuk bagaimana dia bisa keluar dari situasi yang menurut Lino atau di pertandingan situasi itu sangat sulit buat dia. Jadi secara kreatif, secara improve kan Lino menjadi pemain yang sangat-sangat multi talent lah menurut kami. Dan kenapa Lino ya, memang setelah kita analisa memang terbiasa Coach Shin H-2 tuh sebenarnya pemain sudah tahu Bang. Sudah tahu siapa yang Sudah dibilang siapa yang main. mau. Jadi di saat latihan, bagaimana kita menyerang, bagaimana kita bertahan, kita udah memakai pemain yang akan kita pakai di pertandingan. Jadi semuanya udah disiapkan, bagaimana nanti boleh ada di sini, Lino lari kemana, saat defend harus kemana, semuanya harus kemana, itu memang udah kita persiapkan. By design semua. By design semuanya. Jadi formasi ini larinya bagaimana, bertanya kalau ini siapa yang lari itu udah kita siapkan termasuk set piece, bagaimana bertahan, bagaimana. Iya. Tapi karena tadi Lino punya sesuatu yang kreativitas Ya, yang dia ya, miliki, itu yang diperlukan. sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang di luar Di luar nalar lah. aturan baku, Bos. Dan banyak kan back-back lawan itu agak sulit tuh bisa mengantisipasi. Di saat ada Ragnar di depan dan Rafael, selalu kan Lino muncul. Ya. Kita bisa melihat dia muncul cepat. Seperti yang hampir dia bikin gol yang di menit-menit awal kan. Ya. Ada bola umpan, Ridho angkat jauh, nggak ada yang tahu bahwa dia ada di situ kan. Iya. Cepat dia untuk bisa masuk. Betul. Iya, Jadi memang itu yang kita buat di latihan, Bang. Di latihan, itu udah dibuat di latihan ya? Sudah dibuat. Bahwa dia muncul. Itu dibuat di latihan. Dibuat. Didesain Jadi, gitu ya? Didesain bagaimana saat Ya, kita penonton dua kita striker, nggak tahu nih, di Iya. lapangan nggak tahu. Sepertinya Iya. itu sesuatu yang terjadi sesaat Iya, gitu iya. aja. Itu by design. Tetapi itu by design By semua. design. Yang Lino memang harus muncul gitu ya? Yes, Lino Ivar memang kenapa kita pasang Lino Ivar yang mempunyai penetrasi ke depannya Iya. bagus ya kita pakai itu sih. Dengan Tom kenapa ada di sana dengan akurasinya Tom ya itu yang kita pakai. Coach perhatikan nggak Ragnar tadi? Iya. Bagaimana dia melakukan penetrasi kiri. Iya. Dan kecerdikannya bukan mengumpan kepada Struijk dan Iya. Sandy Walsh Iya, yang iya, ada iya. di Iya. depan gawang, tapi menarik cutback Dia ke narik. Lino. ke Lino. Tapi kan dia kan ketika dia penetrasi ke dalam kan dia lihat posisi Lino. Betul. Dia sempat lihat posisi Lino. Jadi lebih memungkinkan Lino memang. Iya. Tapi kalau orang lain pun kan akan agak panik juga kan. Lawan kan banyak di situ. Iya. Tapi kan anak ini tenang gitu. Dia Iya. kontrol bola, makanya dia masih bisa gara dengan satu tembakan itu bisa memutar bagi Faisal kan. Iya. Itu nggak Betul, gampang. betul. Nggak gampang itu. Dan dia bisa melakukan dengan baik. Tapi umpan dari Ragnar ini kelas juga memang Kelas, kelihatan. ya. Gol kedua juga berawal dari Lino dari sisi kanan. Lino Iya. yang pegang Iya. bola, kasih ke Ada Verdong. one touch dengan Verdong. Verdong. Iya. Gimana Bu Coach Novel ngelihatnya skema atau terjadinya gol itu? Ya memang ini berbeda dengan saat kita lawan Jepang ya Bang. Kalau lawan Jepang kan kita bisa melihat saat Jepang melakukan defense kan kompaknya sangat luar biasa. Hampir 10 pemain semua bisa turun di sepertiga daerah mereka sendiri. Tetapi berbeda dengan Arab Saudi memang setelah kita analisa memang saat defense banyak gap yang terjadi di antara pemain belakang sama tengah. Oh gitu. Jadi itu yang kita lihat dan antisipasi kita apa di saat crossing ya crossing bukan hanya ke depan tapi kita harus lihat bola-bola cutback dan Cutback, itu yang ya? dilakukan dan 2 gol kemarin kan Iya. bola dari cutback, Cutback, ya. dan itu memang sudah kita rencanakan sih. Luar biasa memang. Iya. Dua sayap kita, Bung. Iya. Verdong dan Sandy Walsh. Terutama Ya. Verdong sudahlah nggak ada obatnya. Udah nggak ada obatnya, Coach. Itu nggak ada obat Kata coach katanya. bilang Verdong nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Mantap pokoknya. Tapi upaya dia ya coach ya, bisa masuk sampai ke dalam itu dan memberikan kepada Lino ya. Iya. Luar biasa dia. Makanya dia melompat begitu gol itu. Memang Verdong saat datang pertama kali, Ya. saya jujur nggak pernah lihat dia main. Oh gitu. Jujur ya, mungkin kalau coachin dari tim analis pernah lihat. Iya. Jujur saya nggak pernah lihat, tapi setelah melihat Verdong latihan pertama kali, 2 kali, saya bilang, gimana, wah Coach? ini cocok banget buat kita dah. Cocok banget. Dari crossingnya, dari Iya. passingnya, dari ketenangan dia, walaupun secara postur dia kurang, dia iya. loncat juga tinggi, itu menurut saya akan sangat membantu
tim nasional saat ini. Iya. Dan buktinya sekarang kita bisa lihat ya waktu lawan Arab, Verdong sih menjadi salah satu pemain terbaik kemarin sih saya. Iya. Karena dari dia bertahan, menyerang, dan ketenangan dia itu yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Termasuk lawan Jepang sebenarnya Verdong menjadi pemain yang Iya. secara top performer nggak ada masalah. Iya. Emang nggak ada obat ya. Nggak ada Hampir setiap pertandingan ya, Iya, dia bermain Verdong. bagus sekali tuh. Makanya nggak tergantikan ya itu. Ya itu. Tapi Sandy Walsh juga bermain brilian semua. Iya, Waktu iya. lawan Arab Saudi ini ya, Betul. Bung Nov ya. Sandi salah satu orang yang selalu sangat kerja keras ya di latihan dan orang yang sangat humble di luar dan itu menjadi poin positifnya dia. Tapi secara kerja keras dia memang salah satu pemain yang punya pengalaman cukup baik ya. Kapan dia harus bertahan, kapan dia harus menyerang. Saya lihat dia ambil keputusannya juga sangat-sangat baik sih. 3 back kita, Bung Ropan. Iya. Hapner, Rido, Jaitses. Ini Tiga bermain luar biasa saya pikir kemarin ya. Luar biasa Saya nih. membayangkan pertarungan duel-duel bola sayap mereka duel Hapner terutama ya. Iya. Berduel dengan ujung tombaknya Arab Saudi juga tinggi besar gitu. Albrikan ya, Iya. Faris Albrikan ya. Gimana Bung Ropan? Bagus memang tiga bermain. Menjaga lawan, menjaga daerah, itu oke kalau kita bisa melihat. Kan koordinasi mereka yang paling penting kan, komunikasi di antara bertiga itu. Dan berjalan dengan sangat baik. Betul. Itu bisa clean sheet, itu lawan Arab. Luar biasa dan kita bisa menang 2. Sebenarnya kan 1-0 aja cukup, yang penting menang. Tapi 2-0 bahkan bisa lebih sebenarnya. Karena peluang kita kan banyak untuk bisa mencetak gol. Tapi koordinasi di belakang saya bilang berjalan dengan baik. Kekompakan antara Rido bermain oke juga Bos ya. Bang, ya. Salah satu pemain terbaik kita. Jai, leadership dia memimpin setiap apa-apa dia yang masuk ke wasit. Kita ini sering ngomongin Rido nih. Setiap pertemuan kalau bahas ini Rido. Iya kan? Nah, kita coba tanya dari Coach Nova sendiri bagaimana figur Rido ini di dalam dan di luar lapangan. Apakah mungkin coach dia bisa bermain di luar lebih bagus ya, biar lebih tenang. Menurut coach bagaimana? Kan beliau kan juga defensore. Iya dong. Defensore. Rido salah satu pemain yang menurut saya sangat stabil. Sangat stabil. Poin yang bagus, Ya, stabil. dalam arti Rido adalah salah satu pemain yang cukup lama bersama dengan Coach Shin. Iya. Karena dari tahun 2020 Coach Shin datang, kita TC di di Chiang Mai di Thailand. Rido, Witan, Nando itu Pak Arhan itu pemain-pemain yang sudah bersama dengan Coach Shin lama. Udah lama. Dan dalam perjalanan waktu pernah Rido dimaki-maki habis lah. Oh ya? Dimaki-maki habis di kita waktu pra Piala Asia yang waktu kita ada Covid Bang di Kuwait. Arab di Kuwait bukan di Kuwait di daerah Arab pokoknya kita satu grup sama Vietnam Thailand waktu itu Dimaki-maki tuh maki-maki pokoknya ada satu momen yang harusnya apa tuh Rido dimaki-maki dan itu menurut saya membuat secara mental Rido semakin jadi secara mental bagaimana mereka mental dengan coaching yang cukup lama agak tertantang dia. Jadi saat ini menjadi Rido semakin matang dengan bermain, apalagi sekarang dengan bermain dengan JID, Justin, mungkin ada Jordi, Elkan atau apa, itu membuat Rido semakin dewasa dalam bermain dan saya lihat dia semakin tenang dan semakin matang dan saya berharap sih Rido harusnya bermain di luar ya, dan harusnya bermain secara level harus di luar ya? Bermain di luar. Secara level boy, harus dan di luar. Saya minta jangan cari nyaman sih. Kalau dia terlalu nyaman di Indonesia ya dia nggak akan berkembang. Nggak boleh nyaman terlalu nyaman. Iya. Harus ada tantangan. Harus ada tantangan. Harus ada tantangan loh. Harus keluar. Memang banyak juga yang bilang begitu. Ini yang ngomong coach sendiri loh ya. Bukan kita loh ya. Kita kan sering cuma usul-usul aja. Ya benar juga bilang kan kalau sudah cari nyaman. Pak Marji juga bilang. Pak Marji Rido. Iya. Sebaiknya memang keluar. Benar juga iya. Keluar. Harus begitu. Dan dia pas ke bermain di luar lebih matang lagi pasti matang lagi. Begitu. Aset buat kita. Aset. Masih muda. Iya. Yes. Nah, kita tahu kan kita bahas kemarin Bung Ropan sebelumnya tentang performa gelandang Arab yang 4-1-4-1 itu. Empat-empatnya muda semua. Kecepatannya luar biasa, ya kan? Ya, kemarin walaupun tidak diturunkan full oleh coachnya Raven ya. Iya, Renard ya, Reinhard. Nah, tapi double pivot kita kemarin
yang Anda lihat gimana? Tom Haye yang Bagus. kemarin lebih banyak lari dan Ivergen. Yang tidak diduga kan tidak bermain melawan Australia itu adalah Muhammad Kano. Iya. Kemudian dia tampil. Tapi waktu kita tahan Arab di Jeddah, Muhammad Kano main dengan Mancini. Tapi kemudian dia main. Ya, dia kemarin main sama Aldo Sari kan, Nasir di tengah. Mereka punya kuat. Ya, ada juga di sebelah kanan mereka dan kiri sangat baik. Ya, Al-Katani yang main bagus di kiri. Ada Hanefi kalau nggak salah yang juga bermain di gelandang. Tapi yang paling kuat di antara mereka, coach, yang saya lihat adalah peranan dari Muhammad Kano. Karena dia kan jadi distribusi bola yang bagus pengatur. Sama Nasir. Syutingnya juga. Kenapa Arab nggak berkembang di sini? Dan mereka hanya punya 3 on target, walaupun ada 23 tembakan yang mereka lancarkan. 3 on target. Hanya 3 on target, tidak ada gol. Kita kan ada 6 on target. Dari hanya 13 tembakan, lebih efisien. Itu yang diakui oleh Reinhard. Tapi mereka tidak berkembang di tengah karena peran Tom dan Ivor bermain bagus sekali, mengunci Nasir dan juga dengan Muhammad Kano, sehingga bola-bola ke depan ke Faris Albrikan nggak jalan, walaupun Abdullah Latif juga masuk nggak bisa bikin apa-apa. Untuk bisa Al-Seri juga ikut masuk, penyerang mereka nggak bisa ini karena terbentur dengan mereka nggak bisa masuk lebih jauh ke dalam. Iya. Ya, karena Jenner bermain luar biasa, saya senang sekali dia bermain. Selain terlepas, semua sih main oke, semua main bagus, tapi Jenner di tengah tuh memainkan. Makanya saya lihat ketika dia tidak diganti Banjar. Memang bagus bermain. Endurance-nya juga bagus di mana-mana kan. Dan saya jarang lihat kalau sepanjang pertandingan sebelum ditarik keluar ya. Tom Haye itu berlari terus. Baru saya dengar dari coach bilang memang disuruh untuk lari terus, bergerak terus. Oh iya, wah baru saya lihat di mana-mana kita benar itu Tom lari tuh. Itu Tom sana. Iya kan? Kita baru tadi malam benar. Kita nonton. Lari lu dia. Lari terus. Lari terus kejar pemain. Dia kejar terus, Bang. Oke. Itu wah agak beda dia bermain. Rupanya saya udah harus bergerak. Coach Nova, kita break dulu. Kita disuruh break dulu ya. Siap. Kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Mau aku kayak bapak. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Sesekali mungkin Bung Ropan ini suruh bergaya kayak Lino ya. Habis cetak gol duduk di bawah. Duduk ya. Harus ada bola di bawah agak tengok. Agak melirik coach, melirik ke penonton. Mungkin itu style of the year bener itu ya. Jadi viral Bisa sekali. aja banyak yang ngikut ini. Cara-cara dia seperti itu ya, bikin tren ini Tapi kan. kalau ikut nggak ada kursinya nggak bisa. Itu mesti ada kursi ya. Ada kursinya. Iya, ada kursinya. Harus ada kursi. Kalau dulu zamannya Coach Nova main, kayaknya nggak pernah habis buat gol itu duduk di bangku seperti begitu. Kadang ada kursi saya ngesot kan. Tom Haye begitu glosor kena. Menarik. Ada hal-hal yang lucu ya, yang jadi sesuatu yang ditonton orang, dinikmati orang, tingkah laku pemain-pemain yang ada di lapangan ya, atau di luar lapangan juga. Ya yang pasti kalau saya kenapa buat itu ya sebenarnya ingin membuat sesuatu yang berbeda aja sih. Mungkin kalau orang cetak gol, selebrasi seperti biasa kan banyak orang ya. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang ikonik kan orang jadi selalu ingat kita. Akan ingat betul. Ya, saya buat apa sih biar orang nggak lupa sama saya sih. Ya, jadi selebrasi itu menjadi salah satu. Jadi waktu Lino lakukan itu di bench gimana? Pada geleng-geleng aja? Ya geleng-geleng aja karena memang itu nggak dipersiapkan. Ini hanya spontanitas. Dia lihat bangku itu, coach. Ya, Tapi Lino bilang begini, coach. Katanya dia sudah pernah lakukan itu lawan Jordania waktu di U23. Saya juga pernah lakukan, dia bilang. Ini Lino yang bilang. Di waktu Jordania kita menang lawan Jordania yang di U23 kemarin. U23 3-1. Dia bilang dia bilang biasa aja itu. Tapi kayaknya kemarin tuh luar biasa, bukan biasa aja. Beda kan. Beda. Lawan Arab ini tim senior kan lah Arab. Iya. Bung Ropan, for the next ini kan kita jedah waktunya begitu lama nih sekarang sampai bulan Maret ya. Nova juga pasti udah tahu semuanya. Nah, apa yang akan diisi oleh timnas senior terlebih dahulu ya? Kalau ya kan ada persiapan AFF kan dalam waktu dekat ini di Desember kalau salah ya. Iya. Untuk tim senior yang sekarang, untuk timnas senior. Ini yang senior yang bicara di Piala Dunia. Ya paling persiapan kan masih lama, masih Maret 20 lawan Australia, kemudian kita balik 25 lawan Bahrain. Tapi sebelum itu kan kita pasti ada kejutan-kejutan lah pasti akan dibuat oleh Pak Ketua Pak Erik untuk bisa menambah kekuatan kita agar lebih mantap. Karena kenapa begitu, Boy? Jalan kita menuju Piala Dunia ini terbuka dengan menang melawan Arab. Bukan tidak mungkin kita ada di peringkat kedua.
Kita kan selama ini berharap bahwa peringkat 4 cukup untuk kita bisa naik di next ronde keempat. Tapi dengan hanya 1 poin di belakang Australia dan Australia ditahan imbang 2-2 kemarin oleh Bahrain. Bukan Australia yang menang, Bahrain yang menang Australia karena lebih itu Bahrain kan lebih. Jadi saya pikir ini bagus buat kita. Bagus buat kita dan kita bisa bukan tidak mungkin ada di peringkat kedua. Karena Australia masih akan menghadapi Jepang. Saya hitung itu akan menghadapi Arab. Demikian juga Arab akan selain dengan Australia kan akan ke Jepang juga. Nah kalau dihajar semua sama Jepang, sementara kita menang terus, kita bisa di atas, bisa nomor 2. Tadi bilang menang terus. Iya dong. Ini menang terus ini kan sesuatu yang benar-benar kita kejar gitu kan. Bahrain Cina lah di kandang. Bahrain Cina ya. Coach Nova kan sudah melihat tuh bagaimana materi Australia, materi Bahrain. Kita pernah juga dibuat sakit kepala sama Bahrain kan. Wasit Ahmed Alkaf. Apa yang dikatakan Bung Ropan tadi make sense dong. Make sense dan saya bilang coach ini orang yang sangat percaya diri. Oh gitu. Orang yang sangat percaya diri dengan apa yang dia buat. Jadi kalau saya sempat dia sampaikan ini saat saya sebelum berangkat ke kualifikasi Piala Asia 17. Oh 17. Ya. Kebetulan waktu itu ada Butisa. Butisa sampaikan, Coach apa nih pesannya buat Coach Nova yang bentar lagi mau bertanding katanya. Kan Coach Nova anak buah Coachin. Iya. Dia sampaikan, saya harus percaya diri. Percaya diri dengan apa yang kalian persiapkan. Tapi kalau kalian udah setengah-setengah, oh lolos nggak ya, menang nggak ya, kalau ini main gimana ya, kalau sudah seperti ragu-ragu, kita nggak akan lolos. Tapi kalau kamu percaya, kita lolos. Dan itu disampaikan Coachin pertama kali setelah kita drawing kan. Oh. Drawing kan kita sampaikan, kita bisa lolos lewat nomor 3 atau nomor 4. Ya. Kan sebenarnya itu di luar ekspektasi kita semua Bang. Kita nggak pernah sampai timnas Indonesia nggak pernah sampai sejauh ini. Iya. Sampai sejauh ini bisa lolos sampai round 3 itu kan jarang mungkin belum. Iya. Mungkin saya mungkin salah. Tapi sampai di situ kan Coach berani bicara kita kan bisa lolos sampai di urutan 3 atau 4 lewat playoff. Menurut saya itu kan hal yang membuat saya, pelatih kepala saya orang yang punya kepercayaan diri kalau kita bisa lolos. Dan memang kalau untuk lolos di nomor 2, kalau kita bisa di nomor 2 kenapa enggak? Kenapa bisa langsung kenapa enggak? Tapi melihat peta yang sekarang ada di grup kita, kita pernah ketemu dengan Bahrain, dengan Cina, dengan Australia, Jepang, Arab. Secara itu saya pikir kita harus percaya diri. Kita ini kan orang bilang grup paling mengerikan. Iya, karena poinnya kan kecuali Jepang ya. Jepang bisa dihitung. Jadi saya lihat Coach semakin percaya diri ya dengan hasil kemarin dan semoga apa yang kita persiapkan semua pemain bisa maksimal. Tadi kalau Bung Ropan ada bocoran-bocoran ini ya siapa tahu kan Bang, kalau bisa kan timnas kita bisa lebih kuat dan kita lebih bisa percaya diri untuk kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Masih Coach Sin. Pressure itu kan sesuatu yang dihadapi oleh semua pelatih, termasuk Coach. Ini kan di Indonesia ini gila semua, gila bola kan. Omongan-omongan, bahkan omongan seperti itu pelatih cuma parkir bus segala macam. Apa tergambar kita parkir bus? Kalau saya bilang sih bukan parkir bus, itu memang taktikal ya Bang. Kalau secara taktikal kan, secara taktikal kan kita tahu secara di grup ini, secara ranking kita paling bawah. Paling bawah, ya. Betul. Kalau kita bermain agresif kan takutnya kita juga seperti lawan Jepang kita coba agresif, kita kena serangan balik, kita juga beresiko buat kita. Jadi itu semua berbeda dengan taktikal sih Bang. Jadi kalau saya bilang parkir bus, parkir apa juga semua orang bisa berkata apa saja. Dan memang tekanan setelah kita kalah kan sangat-sangat besar ya buat pelatih kepala kami kan. Jadi saya lihat banyak tekanan Coachin suruh keluar atau banyak kenapa nggak pasang ini, kenapa ini. Saya bisa memahami karena saya juga bisa, ini pelajaran buat saya juga karena saya juga lagi megang 17 pelajaran buat saya ya ini risiko kami sebagai pelatih ya, apalagi ini pelatih tim nasional ya dengan ekspektasi orang yang sangat luar biasa buat timnas kita saat ini. Mungkin dulu lawan ini juga pasti kalah, tapi dengan kita lolos ke round 3 kita bisa seri di Arab, itu membuat ekspektasi orang berubah. Membuat ekspektasi orang berubah dan apalagi dengan pemain-pemain diaspora ini ekspektasinya orang semakin tinggi buat tim nasional kita dan itu kami sangat saya lihat Coachin sangat cukup tenang dengan situasi yang ada dan saya pikir
Kalau coach ini secara pengalaman udah terbiasa mungkin, udah terbiasa dengan tekanan ini. Iya. Dan itu kenapa saya masih ingat kalau Butisa kenapa dia sampaikan kenapa pilih Coach Shin waktu itu. Dia bilang Coach Shin pelatih yang bisa keluar dari situasi yang sulit. Dan itu kenapa diambil dari ke Indonesia. Contoh konkretnya apa? Kalau dia dalam tekanan seperti ini, apa yang dia lakukan misalnya? Ini saya Dalam ingin tahu melakukan nih. ya dia semakin bukannya selama ini nggak fokus ya, tapi dia semakin apa yang harus kita perbuat sih. Kita harus lebih detail lagi. Termasuk Lebih detail lagi dalam menyerang, kita harus bagaimana. Dalam bertahan kita harus bagaimana, dan itu, setelah kita analisa ya itu yang kita berbuat ya, yang kita berbuat selama 2 hari latihan ya. Karena setelah pertandingan Jepang kita recovery, latihan dan 2 pertandingan di hari itu memang kita latihan cukup lama untuk mengantisipasi bagaimana Arab Saudi bermain. Dan saya bersyukur ya hasilnya baik dan Coach Shin pun jadi cukup lega dengan hasil. Jadi lebih detail, Bang. Bukan nyerah, bukan ya, give up. bukan nyerah. Iya. Bukan cari kesalahan ke Enggak. pemain atau ke asisten, tapi justru lebih fokus. Iya, Itu kira-kira. betul. Coach, saya mau tanya bagaimana menurut Coach soal kehadiran Mes, kan sebagai pemain belakang juga kan, kehadiran Kevin Dix ini di mata Coach Nova gimana? Ya pastinya sangat membantu timnas sekarang ya, dengan kualitas dia, dengan pengalaman dia bermain di level yang ada di atas ya, itu sangat-sangat membantu, sangat membantu tim nasional, termasuk di kami dari Coach Shin secara opsi di pemain belakang semakin banyak. Semakin banyak ya. Contoh si ini dapat kartu merah, kita ada opsi penggantinya. Kita di sini cedera, kita ada opsi pengganti. Memang itu sangat-sangat membantu ya, sangat membantu tim Coach Shin sendiri dalam mempersiapkan pemain. Jadi saya lihat pengalaman Mes sangat bermanfaat lah, apalagi sekarang kita punya Ridho yang bermain sangat disiplin, sangat stabil lah sekarang. Jadi sebenarnya akan menjadi kesulitan bagi kami dalam memilih siapa yang akan dimainkan jadinya. Iya, kita kan singgung terus Bung Ropan bahwa tim yang kuat tuh tim yang punya kedalaman. Kedalaman. Dan sekarang kita lagi membangun yang juga kedalaman kita juga sama kuat dengan tim utamanya. Iya, karena di belakang itu sudah kedalamannya udah bagus. Jadi STY itu memilih pemain tuh enak di belakang. Kalau gelandang gimana Bung Ropan? Nah, kalau bicara gelandang ini yang memang perlu untuk menambah lagi. Kita tahu bersama kan, Coach Nova pasti akan setuju juga. Kita kan punya Tom Hai, punya Ivar, punya Nathan. Bahkan sekali-sekali waktu di Piala Asia U23 itu Yasin Hadnas sempat didorong bermain agak ke gelandang bertahan. Tapi memang kita perlu pemain tengah juga. Kalau kita sudah dapat Ole, kita perlu ada tambahan itu. Ole. Ya kan, untuk di depan kan kita kan selama ini kan melihat bahwa depan perlu ada. Ya kan cuma ada Ragnar, Rafael kan. Kalau ada pemain nomor 9 benar-benar yang taruh depan, Ole udah datang, udah salaman bahkan. Udah kan dengan Pak Ketua lagi diproses. Ya mudah-mudahan lawan Australia nanti. Semoga kan. Emang Bung Ropan tahu kira-kira gelandangnya siapa yang mau di... Kita nggak tahu nih. Coach Nova ini nggak tahu juga. Iya. Ya kita nggak perlu untuk dibicarakan kan, banyak juga masyarakat atau penggemar sudah tahu lah siapa. Cuma memang pasti akan ada. Ya, Pak Ketua akan menambah, akan menambah gelandang yang bagus, bukan gelandang kaleng-kaleng ini, gelandang yang memang top, yang bagus ya untuk didatangkan. Coach Nova, ada Hoki, ada Witan, ada Egy, ada Ricky Kambuaya di situ. Mereka termotivasi tuh. Ya, mereka tidak sangat. mengatakan aku pemain nomor 2, aku nggak gitu kan? Nggak ada selama ini. Nggak ada itu kan selamanya. Nggak ada masalah sih. Semua fokus semua. Jadi kita juga lihat sangat senang ya dengan perkembangan hoki misalnya. Hoki dengan datangnya ada pelatih striker Korea. Kita bisa lihat kan, termasuk Sananta di Liga kan bisa lihat perkembangan dia sering cetak gol, dan itu bisa lihat itu menjadi pelajaran berharga buat pemain-pemain lokal Indonesia sih. Termasuk bagaimana mereka belajar dengan pengalaman-pengalaman pemain yang ada di luar. Ricky bisa ambil pengalamannya si Tom, Ridho Ferrari bisa ambil pengalamannya si si Mes atau siapa aja, itu yang bisa buat mereka lebih berkembang sih. Cuma memang masalah kendala kita saat ini masalah chemistry aja. Chemistry kan belum bisa dapat karena kita hanya waktu persiapan berapa hari. Kevin satu orang yang baru bergabung. Jadi secara chemistry kan memang belum dapat, dan saya masih dengar kalau nggak salah pelatih Jepang juga sampaikan sebenarnya karena Jepang kenapa bisa begitu karena secara chemistry sudah cukup panjang dan cukup lama. Kita kan baru 1 tahun 2 tahun itu aja pemainnya ada yang masuk, dan itu butuh waktu untuk membuat chemistry. Betul, kalau itu benar.
Haji Memoriatsu kan yang bilang begitu. Karena dia juga sudah lama di Jepang kan. Dia bukan hanya 2-3 tahun. Betul. Udah lama, mungkin ada 2 Piala Dunia kali dia sudah bersama dan dia tahu pemain-pemain Jepang yang bisa berkumpul dengan baik. Jadi memang perlu waktu. Kalau dia sudah lebih dari 5 tahun secara bersama kan enak. Tapi ada pemain baru masuk, sulit. Cedera balik lagi. Datang lagi satunya. Memang perlu untuk menciptakan itu, Boy. Oke. Tidak mudah. Wah, ini segmen terakhir kita mau coba tanya ke Coach Nova soal persiapan kita AFF ini, Bang. Iya. Karena beliau akan bertanggung jawab untuk. Oh iya, pasti akan sana. Ini juga target yang harus kita raih semaksimal, ngomongnya. Setelah pariwara berikut ini. Masih bersama Bung Ropan dan Coach Nova. Coach Nova, AFF di depan mata. Tanggal berapa? Tanggal 20? Kalau AFF 6 sampai 23. 9, iya. Nah, 9. kita 9 sampai tanggal 5 Januari. Kita pengen tahu bagaimana sejauh mana persiapan dari anak-anak nanti yang akan berkumpul di Bali nih. U22 Coach ya? U22. Ya persiapan kita udah rencanakan ya, kita akan mulai TC di tanggal 26. 26. Ya, sekali lagi kita akan turun dengan timnas U23 kita ya. Karena memang AFF kan bukan kalender FIFA. Jadi kita akan kesulitan dalam memanggil pemain. Sehingga kita akan mencoba memaksimalkan pemain timnas U23 selain untuk meregenerasi pemain timnas kita persiapkan siapa tahu ada pemain-pemain yang cukup menonjol yang bisa coba kita bawa nanti di timnas senior. Dan memang TC nanti kita akan mulai di tanggal 26 di Bali. Sampai di tanggal 6 kalau nggak salah baru kita terbang ke Myanmar. Ke Myanmar ya, pernah main di sana, main di Myanmar. Itu Coach yang kita juara di SEA Games kemarin, sebagian besar dipanggil juga. Kalau umurnya masih mencukupi itu. Kalau umurnya masih mencukupi kita panggil. Memang rata-rata adalah pemain yang saat kita persiapan timnas U20 yang gagal di Piala Dunia. Oh itu ya. Di sana ada Arkan, ada Sanadin, ada Niko, ada rata-rata pemain-pemain itu. Rocky, Kakang, Robi kan rata-rata pemain yang. Robi, Kakang ya. Timnas U20 ada pemain diasporanya? Diasporanya ada. Nama-nama yang pernah ikut kita seperti pernah ikut kita semuanya. Yang di senior semua. Begitu ya, kan ada. Tapi kita masih menunggu izin dari klub. Oh, izin dulu. Tapi Coach saya dengar Arhan misalnya, Asnawi, Marcelino itu apa benar? Rencana mereka akan kita bawa. Kalau mereka kosong. Asnawi kan memang libur kompetisinya. Asnawi libur. Arhan juga libur. Arhan udah libur. Lino gimana? Nah, Marcelino kita lagi tunggu balasan dari surat dari klubnya, tapi kelihatannya bisa mungkin mendekatin di turnamen resminya. Oh, mendekatin turnamen, tapi nggak apa-apa kok. Yang penting dia main kan. Oh, mantap udah Lino. Kita lihat aja. Ya ini Lino Arhan mau dimainin untuk gabung dengan U22. Iya. Wah, inspirasi buat anak adik-adiknya untuk tampil lebih bagus lagi tuh. Betul. Iya. Kita kalau menang lawan Myanmar, balik ke sini Laos Coach ya. Kita hajar Laos, yang paling baru ke Vietnam. Ya, lawan kita yang kuat Vietnam lah ya. Kalau bisa dilihat di sini. Ya. Thailand akan mengirim tim utama ya. Saya dengar begitu. Iya. Vietnam juga. Bahaya juga. Rame. Bagus-bagus buat pemain muda kita bisa. Ya, ada pengalaman kan yang bermain. Cuma kan Thailand di sebelah tuh, Malaysia, Singapura di sebelah mereka. Yang kuat di kita mungkin ya selain Vietnam, Filipina juga harus kita hitung, yang Myanmar juga termasuk. Itu. Tapi kalau kita bisa atasi Myanmar, aman lah buat kita. Laos kita bisa ambil main di sini kan. Siap. Semoga aja. Filipina juga di sini ya. Coach, Filipina juga main di kita sini ya, di Jakarta. Coach, lazimnya tim nasional itu punya training ground. Ya. Nah, kan kita juga mimpinya tuh punya training ground gitu. Punya tempat latihan seperti Jepang pasti punya, apalagi di Eropa punya kan, semua seperti gini. Tapi rencana kan di IKN. Di IKN. Coba kita mungkin bisa Coach pengen tanya nih, siapa tahu udah ada nih training ground. Kalau jujur secara perkembangan kita masih statusnya menunggu ya. Kapan kita bisa mulai latihan di IKN. Jadi untuk sementara kita pakai di lapangan di Bali. Di Bali kalau buat persiapan di Bali. Tapi kalau senior biasanya di lapangan Madia kan. Selain Madia. Tapi harapannya ya ke depan kita bisa punya training ground sehingga pemain bisa lebih fokus, bisa misalnya ingin lakukan tambahan latihan ya mereka bisa langsung latihan kan. Harapannya ke depannya kita bisa punya. Karena di IKN itu saya dengar ada 2 lapangan. Iya, ada 2 lapangan. Kemudian ada tempat
apa ya kayak hotel lah gitu Iya, kan, iya, tempat ada pemain. mes pemainnya. Mes pemain. Jadi semua bisa difokuskan di situ. Lebih enak Betul. sudah ada di IKN kan. Lebih terpusat boy. Ya, kalau di Italia apa boy? Coverciano. Coverciano. Coverciano di Firenze. Di Firenze. Itu Saya dia. cappuccino. Ya, kau oh, bahkan pernah di sana. sempat di Bareti kan? Pernah di Bareti, boy. Udah lupa tapi. Iya, Inilah. tapi striker waktu itu kan? Striker, Wah, striker. striker. Nah, ini ceritanya cerita lucu ini. Iya, striker loh, tahu Bung di Ropan, belakang. waktu kita meliput final Piala Liga ya, Liga Nasional. Piala Iya. Nasional itu antara Persebaya dengan PSIS. Yes. Kita terbang ke Manado. Naik Hercules sama-sama. Ternyata ada Coach Nova di Ada situ. Nova di situ. Masih junior. Masih junior ya. Junior. Tapi Masih junior. sejarah itu boy. Naik Kita kan Hercules yang sama-sama. terpaku kepada siapa? Kepada Agung Setiabudi, Ya, Iya, betul. Tugio, Iya. kan? Rupanya. Rupanya ada. Masih ngumpet, Bang. Masih ngumpet. Jadi cadangannya Tugio ya? Cadangannya Tugio. Iya. Tapi waktu itu masih ada Hadi Surento juga. Oh, Surento ke Manado. Iya, Kita nggak lihat, kita nggak perhatikan Iya. kan. Siapa sih ini Nggak begini? tahu, kan? Kita hanya fokus ke Ali Suna, Wah, itu. Gio. Bintang-bintangnya itu. Pelatihnya siapa? Pak Edi Pariono. Edi Edi Pariono. Oh, masih Edi Pariono. Betul. Itu kita bawa mereka dulu kan. Meliput Rame ya, wawancara. satu pesawat semua tuh. Ada wasit, Wasit. ada garis. Ya, tiba-tiba kok jadi back itu bagaimana? Kok jadi back cerita? bagaimana, Bos? Inilah bahasa apa ini Ya, sedikit lah. back Ringan, sih sedikit. kita dirubah waktu itu persiapan pra Olimpiade. Pelatihnya Benatskub. Pernah Olimpiade di mana tuh, Coach? Kalau masih Kita persiapan masih di Sawangan. Kita masih latihan di Sawangan. Benasum ya? Benaskum. Langsung oh, Benaskum. Jerman satu itu. Terakhir kita juga masih ketemu di Madia kemarin, masih ingat saya deh. Oh, masih Oh, ingat ketemu ya? ya? Masih ingat ya? Terakhir ketemu. Jadi saya dirubah di center back, alasannya kalau striker kurang punya kecepatan. Oh, Akhirnya dipindah ke belakang dan ya bersyukur sampai sekarang saya cukup nyaman di belakang. Nyaman di belakang ya? wah, dari back. Karena semakin tahu kan, kalau striker maunya gimana sih? Karena saya dulu mantan striker. Jadi lebih bisa membaca. Mau tanya juga, apa sih yang dilihat oleh striker khusus yang dari Korea ini, yang mantan pemain nasional itu? Dia mencatat apa dari Hoki Caraka, dari Rafael. Kalau saya nggak salah ya, karena kalau di latihan kita akan selalu dipisah pemain belakang di Iya. sendiri, depan sendiri. Tapi kalau saya lihat dalam beberapa momen tuh saya lihat secara timing shooting. Oh. Jadi timing shooting tuh kalau striker dia contoh kontrol balik badan. Kalau kita kan mau shooting seperti orang udah kelihatan mau shooting, tapi menurut dia harus yang dalam sepersekian detik dia kontrol dia langsung shooting. Jadi nggak kelihatan mau syuting gitu. Kipernya nggak kelihatan. Tapi kalau kita udah kontrol, kita mau syuting tuh kiper rata-rata udah ready. Udah dulu. tahu gitu. Tapi kalau dia belajarnya adalah saat kontrol balik badan dia langsung syuting. Sepersekian detik yang membuat kiper belum siap dan kita bisa cetak. Itu saya lihat golnya Hoki di Liga seperti itu sih. Di Sleman ya. Wah, Hoki sudah menerapkan itu di Ya, itu Liga. sepintas yang saya lihat ya, karena kalau latihan kita bisa. Itu pelatihnya ya, bahkan. Selain itu ada juga hal yang lain yang diajarkan. Ya dari pergerakan, itu sih Pergerakan. normasi pergerakan bagaimana striker harus ada di depan gawang karena striker kan tugasnya mencetak gol kan. Mencetak gol, ya. Dimanapun situasinya kalau setelah bola dari samping ya dia harus ada di depan gawang. Kita belum sentuh kiper tadi. Martin Paes, kelupaan tadi Martin Paes. Martin Ya kan? Paes ya, oh iya. Martin Paes ini. Martin Paes ya. Oke lah. Ya. Oke. Oke, secara pengalaman, secara ketenangan dia, secara komunikasi juga salah satu leader kita di belakang. Oh gitu ya. Ya. Dia bisa meng-guide ataupun mengkomunikasikan. Bisa. Dia cukup apa ya, cukup komunikatif juga dengan yang lain dan dia pernah saya kebetulan bicara sama Martin Paes ya. Dia sempat bicara, coach ini harusnya kita lebih, kalau menurut dia pemain harus bisa menurunkan egonya masing-masing. Dia yang ngomong itu. Yes, karena ini tim nasional. Beda di klub dengan tim nasional. Jadi rata-rata mereka membawa egonya dari Ego klubnya dari klub. masing-masing. Oh itu yang dibilang ya? Iya, dia bilang kita harus sampaikan ini. Ya mungkin ya pikiran saya itu yang disampaikan di meeting karena itu disampaikan kepada saya dan saya pikir itu yang disampaikan ke meeting. meeting Jadi antar pemain. bagaimana Keren. Meeting antar menurunkan pemain. ego pemain agar kita bisa blend di tim nasional. Karena secara filosofi, secara cara bermain pasti berbeda-beda di klub. Iya. Dan saat di tim nasional kan waktunya nggak banyak. Paling kita hanya latihan tiga kali latihan lah maksimal. Iya. Itu yang bagaimana pemain bisa menurunkan egonya masing-masing agar apa yang diinginkan coach bisa berjalan dengan baik. Terakhir, kalau Jai itu ngomong apa di tengah-tengah kamar ganti kan selain pelatih bicara, kapten juga mungkin diberi kesempatan untuk bicara. Ya, Jay Mewakili juga pemain. sampaikan masalah
bagaimana kita harus bisa melihat dukungan yang luar biasa ya dari masyarakat. Dan pemain harus bisa merasakan kita harus punya tanggung jawab. Kita harus punya tanggung jawab di lapangan dan pemain harus memberikan 1000% dan apapun yang kemampuan terbaiknya harus dikeluarkan agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan itu yang selalu sampaikan Jay, agar pemain punya tanggung jawab di lapangan dengan situasi dukungan orang yang sangat luar biasa di Jadi ini motivator ini. Motivator ya. Ya, motivator bisa lah. Lebih ke motivator, Jay. Dan memang seorang pemimpin kelihatan sekali. Ya, leader dia bagus. Leadernya bagus. Iya. Oke lah. Oke, Bung Nova. Siap. Sebenarnya kita mau gali banyak, tapi kita undang lagi lah. Nanti lah. Iya kan? Kalau nggak perlu kita ketemu di Bali, Bos. Kita ketemu. Oh, boleh. Kita ngopi-ngopi dulu lah di sana. Boleh. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang dikeluarkan oleh Coach Nova ini dapat memberikan satu wawasan baru. Ya kan, bagaimana dapurnya timnas itu, Ya. komunikasinya di ruang ganti, di lapangan. Dan tadi kita dapat juga sesuatu yang baru kan, para pemain mengadakan Meeting sendiri. meeting sendiri. Ya, mudah-mudahan ini juga menambah dan jangan lupa tetap dukung timnas. Yes. Dan juga yang paling mendekat adalah tim Garuda untuk Piala AFF. AFF, iya. Betul. Dua-dua ya. Ya, doa restu kita berikan untuk Coach Siap, Nova, dukungan Coach Bapak. Indra, Iya. berikan yang terbaik, ya kan? Betul. Apa yang dialami oleh di timnas senior bisa juga tertular. Iya, Amin. amin. 17 Amin. Semoga. Terima kasih, Coach Terima Nova. kasih, makasih, Bang. Pulang ke Jogja ya? Iya, Oke. bisa. Jadi langsung ini ya? Iya dong, langsung. Bung Roban, thank you. Sama-sama. Woi, Untuk ya. kehadirannya kita semua. Sampai jumpa di minggu depan.